Halo, sampai berjumpa lagi rekan-rekan semua di YouTube Pariwara Hukum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan semua, yakni mengenai inspirasi judul skripsi tentang tindak pidana judi online. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa judi online saat ini di Indonesia khususnya sangat merebak, bagaikan jamur di musim hujan, jadi sangat subur sekali. Ya, judi online sudah tidak lagi dilakukan oleh kalangan bawah saja, tapi judi online juga saat ini dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu kelompok usia sekolah, dewasa, bahkan dilakukan oleh beberapa aparat di pemerintahan. Nah, oleh karena itu, skripsi mengenai judi online ini tentu akan sangat menarik sekali untuk dikaji di dalam sebuah penelitian khususnya skripsi. Nah, judul penelitian dengan tema judi online ini tentu saja dapat teman-teman sesuaikan jenis pendekatan masalahnya atau metode penelitiannya, bisa dilakukan secara normatif ataupun bisa dilakukan secara empiris, bahkan bisa menggabungkan antara penelitian normatif dan empiris, tergantung dari petunjuk dosen pembimbing teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas 5 judul skripsi atau inspirasi judul skripsi dengan tema tindak pidana judi online. Judul yang pertama, politik hukum pidana dalam penanggulangan judi online. Nah, kalau kita bicara politik hukum pidana, maka stressing atau fokus dari penelitian kita adalah kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan dalam penanggulangan tindak pidana judi online. Nah, kebijakan hukum pidana di sini ya bisa berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai lex generalis maupun beberapa regulasi khusus yang berkaitan dengan perjudian secara online. Masalah pertama dalam judul yang pertama ini yaitu bagaimanakah kriminalisasi judi online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, mengenai masalah yang pertama ini akan bicara mengenai kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana yang dapat menjerat pelaku judi online dengan sanksi pidana. Ya, kriminalisasi itu kita artikan secara sederhana menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Nah, untuk menjawab permasalahan pertama ini, rekan-rekan bisa menginventaris beberapa aturan, baik itu KUHP dan beberapa lex spesialis atau undang-undang di luar KUHP yang berkaitan dengan atau yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku judi online di Indonesia. Nah, silakan nanti diinventaris, misalnya selain KUHP ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan judi online, di antaranya Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang tentang data pribadi dan sebagainya. Silakan teman-teman inventaris untuk menjawab permasalahan yang pertama ini. Kemudian masalah yang kedua, apa hambatan dalam penanggulangan judi online di Indonesia? Mengapa masalah kedua ini berupa hambatan? Karena sebagaimana kita tahu, judi online ini bukan hal baru di Indonesia, melainkan sudah terjadi sejak lama. Namun hingga saat ini judi online penanggulangannya masih menjadi problematika tersendiri karena belum bisa dientaskan sama sekali. Oleh karenanya relevan untuk diangkat mengenai hambatan dalam penanggulangan judi online di Indonesia. Nah, hambatan ini bisa teman-teman jawab menggunakan teori, ya, diantaranya teori faktor penghambat penegakan hukum. Nah, untuk menjawab permasalahan kedua ini, silakan teman-teman teliti, kemudian diuraikan apa saja hambatannya, baik itu dari segi regulasi, kemudian penegak hukum itu sendiri, sarana prasarana, kultur masyarakat, atau bahkan masyarakat itu sendiri yang menjadi hambatan dalam penanggulangan judi online. Nah, kurang lebih itu untuk masalah untuk judul yang pertama. Kemudian judul yang kedua mengenai kebijakan integral pemberantasan tindak pidana judi online. Mengapa kebijakan integral? Sebagaimana kita ketahui bahwa judi online ini merupakan
fenomena atau penyakit sosial, ya, penyakit masyarakat, sehingga tidak cukup dengan mengandalkan kebijakan hukum pidana semata-mata dalam penanggulangannya, melainkan dibutuhkan kebijakan integral. Masalah yang pertama untuk judul yang kedua ini yaitu bagaimanakah kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana judi online. Kembali lagi saya tegaskan, kalau bicara kebijakan kriminal maka kita akan meneliti mengenai aturan-aturan yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana judi online, baik itu KUHP sebagai lex generalis maupun regulasi atau perundang-undangan lex spesialis di luar KUHP. Kemudian masalah yang kedua, bagaimanakah kebijakan penal dan non-penal dalam pemberantasan tindak pidana judi online. Nah, di dalam masalah yang kedua ini, untuk menjawabnya teman-teman mesti menguraikan bagaimana kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana judi online yang tentunya berupa pengenaan sanksi pidana. Kemudian selain sanksi pidana digunakan juga kebijakan non penal. Ya. Kenapa? Karena ya tadi saya jelaskan tidak cukup dengan mengandalkan hukum pidana dalam penanggulangan penyakit masyarakat seperti judi online ini, maka diperlukan kebijakan non penal dalam pemberantasannya. Baik itu berupa pendekatan persuasif, preventif dan sebagainya. Nah, kebijakan non penal ini merupakan pelengkap dari kebijakan penal. Sehingga gabungan dari kebijakan penal dan non penal ini kita sebut dengan kebijakan integral dalam pemberantasan tindak pidana judi online. Artinya untuk judul yang kedua ini menghendaki adanya kondisi seiring sejalan penggunaan kebijakan penal dan non penal di dalam pemberantasan tindak pidana judi online. Oke, selanjutnya judul yang ketiga, pertanggungjawaban pidana penyedia layanan judi online. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para pemain judi online itu tidak serta-merta mengakses judi online itu, melainkan ada penyedianya atau bisa dikatakan ada provider lah. Ya, ada providernya sehingga mereka tinggal mengakses untuk bermain judi online, baik itu berbentuk seperti game dan sebagainya. Nah, masalah pertama untuk judul yang ketiga ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban penyedia layanan judi online. Kenapa? Karena tentu saja ada kemungkinan ya, sanksi pidana antara penyedia layanan judi online dengan pemain judi online itu berbeda. Ya, walaupun nanti kembali lagi pada pertimbangan hakim dalam memutus perkaranya. Namun tetap menarik diteliti ya, karena kekhasan dari judul yang ketiga ini yaitu penyedia layanan judi online yang menjadi objek kajiannya, bukan hanya pemainnya gitu ya. Kemudian masalah yang kedua, apa faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penyedia layanan judi online? Ya, nah masalah yang kedua ini berangkat dari sebuah fenomena di mana saat ini jarang sekali kita temukan, walaupun mungkin ada, penyedia layanan judi online itu yang dilakukan penegakan hukum. Ya, mayoritas yang dilakukan penegakan hukum saat ini adalah pemainnya, bukan penyedia layanannya. Walaupun mungkin ada penyedia layanan yang sudah ditindak secara hukum. Ya, sehingga teman-teman bisa kembali menguraikan masalah yang kedua ini dengan menggunakan teori faktor penghambat penegakan hukum tadi. Ya, seperti substansi hukum ya atau instrumen hukumnya, kemudian penegak hukumnya, bisa juga dari aspek prasarana dan sebagainya. Selanjutnya masalah yang judul yang keempat, peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online. Kenapa judul yang keempat ini menggunakan atau mengangkat objek yang fokus pada peran kepolisian? Karena di dalam hukum pidana kepolisian itu adalah pintu gerbang ya, dari penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, sebuah perkara pidana yang masuk itu pertama kali ditangani oleh kepolisian, khususnya dalam tindak pidana judi online ini. Nah, masalah yang pertama dari judul yang keempat ini yaitu bagaimanakah peranan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online. Nah, peranan di sini teman-teman bisa menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya, diantaranya misalnya teori peranan ya, apakah itu peran normatif, peran faktual, atau juga bisa menggunakan teori dari Joseph Goldstein yang mengatakan bahwa peranan itu ada tiga, bisa jadi total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement.
Kemudian masalah yang kedua, apa hambatan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online? Nah, hambatan ini juga menarik untuk diteliti karena saat ini kalau kita cermati, kepolisian juga belum mampu atau masih terus melakukan pembersihan atau pemberantasan terhadap judi online ini ya, belum diberantas secara penuh ya. Sehingga patut dipertanyakan apa saja sih hambatan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online selama ini, khususnya di Indonesia. Selanjutnya, judul yang kelima mengenai pendekatan multi rezim hukum dalam penanggulangan tindak pidana judi online. Ya. Nah, judul yang kelima ini berangkat dari sebuah realita bahwa di dalam penanggulangan judi online itu banyak sekali rezim hukum yang terlibat di dalamnya. Ya, misalnya ada rezim hukum tindak pidana tentang ITE, kemudian ada perlindungan data pribadi maupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP. Nah, untuk itu pertanyaan pertama dari judul yang kelima ini yaitu bagaimanakah konstruksi perbarengan tindak pidana pada judi online ya. Kenapa? Karena bisa saja di dalam suatu tindak pidana judi online itu pelaku bisa dijerat dengan beberapa ketentuan pidana. Misalnya dijerat dengan ketentuan pidana di dalam KUHP, dijerat pula dengan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang ITE, dan dijerat pula di dalam ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya. Nah, tapi kembali lagi itu hanya kemungkinan, tapi lebih lanjut akan dijawab melalui permasalahan pertama, tentunya melalui proses penelitian. Masalah yang kedua, bagaimanakah pendekatan multi rezim hukum dalam penanggulangan tindak pidana judi online? Nah, intinya di dalam masalah yang kedua ini teman-teman perlu membuat suatu konstruksi bahwa penanggulangan tindak pidana judi online itu tidak cukup mengandalkan atau menggunakan satu aturan. Ya, karena dimungkinkan di dalamnya itu ada perbarengan ya, di mana pelaku dijerat dengan beberapa ketentuan pidana. Ya, seperti tadi misalnya dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga pendekatan-pendekatan multi rezim inilah yang nanti potensial untuk diterapkan terhadap penanggulangan tindak pidana judi online ya, khususnya di dalam tujuan untuk melindungi masyarakat dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Nah, mungkin sekian teman-teman semua ya, kajian kita mengenai skripsi dengan tema tindak pidana judi online kali ini. Nah, beberapa judul yang telah saya sampaikan tadi tidak rigid sifatnya, atau dengan kata lain teman-teman bisa berimprovisasi sesuai dengan petunjuk dosen bimbingan mungkin ataupun ide dari teman-teman sekalian ya. Karena judul yang saya sampaikan tadi sifatnya hanya inspirasi ya, dan masih memungkinkan untuk dilakukan editing ya pada bagian-bagian tertentu. Oke, baiklah rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang menuju ya tahap akhir dari proses perkuliahannya. Kemudian untuk membuat saya lebih semangat memberikan konten-konten bermanfaat lainnya, mohon untuk subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Pariwara Hukum. Jika teman-teman memiliki beberapa pertanyaan atau beberapa saran mengenai konten-konten berikutnya, teman-teman juga bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.